kepada hambanya, saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami diingatkan Tuhan seperti lagu ini, kami rindu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan beri dan lakukan bagi kami. Hari ini sekali lagi, kami rindu Engkau membuka hati dan pikiran kami. Ketika kami belajar firman Tuhan, kami boleh diterangi oleh kebenaran itu. Sehingga tidak hanya secara konsep teologi kami memahami, tetapi terlebih dari itu semua kami belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Meski di dalam perjalanannya kami akan jatuh bangun, kami akan merasa sakit ketika Tuhan bentuk. Tapi kami percaya kebenaran-Mu adalah iya dan amin yang menguatkan setiap hidup kami. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Sekali lagi kami membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Sehingga mulut hamba-Mu dipakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, berkata bersama dengan saya, amin. Silakan duduk kembali saudara, yang di rumah juga silakan duduk kembali. Saudara bersyukur hari ini kita boleh memasuki masa-masa Prapaskah, dan hari ini kita akan bersama-sama kembali melihat peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi di dalam masa-masa sebelum Tuhan mati di atas kayu salib, ya. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan pengharapan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Saudara, saya mengajak untuk setiap kita boleh membuka Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bagian ini akan dibacakan oleh lektor, dan saya rindu mengajak untuk setiap jemaat yang ada di Laundromat dan juga yang ada di rumah saat ini, boleh menyaksikannya bersama-sama. Sekali lagi, Lukas 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pembacaan firman terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kesan saudara ketika membaca bagian ini. Apa kira-kira? Ada nggak yang punya kesan dan berpikir saat ini, Pak, kayaknya untuk urusan persembahan kayaknya belum relevan lah dikhotbahkan di era-era masa pandemi kayak begini, Pak. Gue bilang gitu. Saudara yang pernah sempat kepikiran seperti itu ya saudara? Kita itu membutuhkan khotbah-khotbah yang menghibur ketika di saat kita lagi berduka, lagi sedih. Ada khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Ada khotbah-khotbah yang menopang akan setiap perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Seperti itu saudara. Kayaknya kalau tentang terkait persembahan belum relevan dulu Pak untuk dikhotbahkan pada waktu-waktu di era-era masa pandemi seperti ini. Saudara, ada yang sempat kepikiran seperti itu saudara? Kalau ada boleh angkat tangan saudara. Kalau ada semua angkat tangan berarti selesai khotbah saya. Seperti itu ya saudara ya. Tidak usah dikhotbahkan lagi seperti itu ya saudara. Ya saudara, saya rindu ya ketika kita melihat teks ini nih familiar banget.
ya, dan sering kali dikhotbahkan oleh setiap para pengkhotbah, ya, dan dibahas di dalam setiap peristiwa prapaskah sebelum kematian Tuhan. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan itu melalui firman Tuhan, dia ingin sekali lagi, ya, mengajarkan, mengingatkan kepada setiap kita, ya, baik itu yang baik, yang jahat, Tuhan ingin mengingatkan kembali buat setiap kita. Secara khusus panggilan orang Kristen terkhusus dalam hal memberi. Nah, saudara, sebelum kita lebih jauh ya membahas bagian ini, kita coba lihat konteks dari ayat sebelumnya, saudara. Saya ingin ajak kita ngelihat dari Lukas 20 ayat 45 sampai dengan ayat 47. Saudara, mungkin ini menjadi satu background nantinya sebelum masuk ke pasal 21, seperti itu, saudara. Jadi, saudara, kalau kita lihat ayat tersebut, Tuhan Yesus itu mengingatkan nih kepada siapa? Kepada para murid. Dia ngomong kayak begini, hei, hati-hati, waspada kepada siapa? Ahli Taurat. Tampilannya tuh luar biasa, betul ya saudara? Kemudian mereka tuh suka berjalan dengan jubah yang panjang seperti itu. Kemana saudara? Ke pasar. Nyari apa? Ya kalau emak ke pasar nyari minyak goreng, seperti itu ya saudara ya. Kalau apa namanya? Kalau para imam ahli Taurat pada waktu itu dia ke pasar untuk mendapat apa saudara? Penghormatan seperti itu ya. Suka duduk di paling depan seperti itu. Oke ya, Bulani nggak apa-apa ya duduk di depan ya. Seperti itu. Suka duduk di paling depan, di tempat-tempat yang terhormat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, apa saudara? Mereka itu menelan rumah janda-janda apa? Janda-janda pada saat itu. Bahkan mereka itu suka membohongi orang-orang dengan doanya tuh panjang-panjang banget seperti itu ya saudara ya. Kalau kita ngelihat konteksnya ya. Dan apa kata firman Tuhan, mereka itu akan mendapat hukuman yang berat. Nah ketika masuk di dalam pasal 21, Tuhan Yesus ngajarin lagi nih kepada para muridnya. Diajak tuh para muridnya saudara ya. Tuh lihat ada si janda datang ke bait Allah. Dia memberikan persembahan. Betul ya saudara? Kemudian ada orang banyak pada waktu itu, di dalamnya ada orang kaya. Di dalamnya juga pasti ada ahli Taurat dan para imam pada waktu itu. Ya saudara ya, juga memberikan apa? Memberikan juga persembahan. Kalau kita ngelihat si ahli Taurat tadi di dalam ayat sebelumnya, mereka itu apa saudara? Orang-orang yang ahli sekali berbicara, orang-orang yang ahli sekali berdoa, suka penghormatan, bahkan ahli Taurat adalah orang-orang yang menelan rumah para janda pada waktu itu. Betul ya saudara ya? Kalau kita ngelihat ayat sebelumnya, itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh ahli Taurat. Bahkan mereka memperkaya diri mereka, mengambil hak-hak si janda miskin. Nah saudara, Tuhan Yesus memperhatikan, masuk lagi dalam bagian pasal 21. Tuhan Yesus memperhatikan khususnya pemberian persembahan. Artinya bahwa Tuhan itu konsen. Tuhan konsen bukan untuk memperkaya dirinya sekali lagi saudara. Tetapi ya dia bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tapi Tuhan Yesus melihat si janda ini memberikan yang terbaik dibanding dengan ahli Taurat tadi. Seperti itu Torah. Yang termasuk di dalam bait Allah yang juga memberikan persembahan pada waktu itu. Yang mana di dalam ayat sebelumnya kita sudah perhatikan, sudah lihat bersama ya apa yang menjadi kebiasaan orang-orang atau ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Yaitu mengambil hak janda untuk memperkaya diri. Nah tetapi saudara, kita melihat dalam bagian ini, yang luar biasa lagi adalah si janda itu memberikan ya persembahan dengan memulai dengan satu sikap rasa syukur yang dalam. Bukan memberi dengan satu sedih hati. Seperti itu. Nah itu sangat terlihat jelas. Ya. Oleh sebab itu saudara, ketika kita belajar untuk memahami memberi, ya, kita harus bersama-sama, apalagi kita memahami memberi kepada Allah, kita harus bersama-sama memahami dua hal penting, ya. Ketika kita belajar memberi, ya, kepada Allah. Yang pertama, saudara, memberi itu harus didasari, ya, dengan satu keyakinan bahwa Allah yang memanggil saudara dan saya untuk memberi adalah
Allah yang memberikan kemampuan untuk saudara dan saya memberi. Jadi saudara, sekali lagi ya, ketika kita mau memahami yang namanya memberi itu harus didasari pada satu keyakinan bahwa Allah yang memanggil saudara dan saya untuk memberi adalah Allah yang memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk memberi. Artinya, kalau kita bisa memberi untuk Tuhan, itu hanya karena Allah sendirilah yang memberikan kemampuan untuk siapa? Untuk saudara dan saya memberi. Allah bukan saja memerintahkan saudara untuk kita memberi, melainkan Allah memberikan, bahkan menyediakan kemampuan untuk saudara dan saya memberi. Sebab Allah sanggup saudara memberi kasih setia, kasih karunia, bahkan kecukupan untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk itulah saudara, ketika Tuhan kasih berkat seperti itu ya, bagi setiap saudara, berkat yang Allah berikan untuk saudara dan saya bukan dimaksudkan hanya untuk siapa? Untuk kita, agar kita hidup nyaman, kemudian agar kita berhenti kepada diri kita, melainkan saudara, agar apa saudara? Agar kita dapat belajar untuk apa? Bertumbuh di dalam memberi bagi Tuhan, ya, dan juga bagi sesama atau bagi orang lain. Saudara, saya teringat satu quotes yang cukup terkenal dari Mother Teresa. Dia ngomong gini, Tuhan itu memberikan berkat, ya, materi, keselamatan itu berkat Tuhan, ya. Tuhan itu memberikan berkat, bukan untuk kita pegang. Ingat ya saudara, Tuhan memberikan berkat bukan untuk kita pegang, untuk diri kita sendiri. Melainkan untuk di-share, dibagikan. Saudara, ketika Tuhan memberikan kepada setiap kita itu kecukupan, ya, kelimpahan, itu artinya saudara, kecukupan dan kelimpahan itu bukan untuk memenuhi standar hidup kita, ya, untuk menaikkan lagi standar hidup kita, seperti itu ya. Kadangkala Tuhan udah kasih kelimpahan, kecukupan, terus kita naikin nih standar hidup kita, seperti itu. Ya, tetapi saudara, bagaimana kita apa? Meningkatkan standar kita untuk kita boleh memberi. Kalau Tuhan kasih nih sekali lagi kecukupan dan kelebihan untuk saudara, itu artinya bukan untuk meningkatkan kembali standar hidupmu, tetapi untuk meningkatkan kembali standar untuk kita boleh memberi. Jika ada orang yang bertanya, saya sering kali ya dengar jemaat kalau sharing, kenapa ya Tuhan tuh selalu kasih kecukupan aja buat aku Pak, seperti itu. Wah ya, jawabannya udah pasti. Agar kita lebih meningkatkan apa? Standar untuk apa? Memberi. Ketika ada seorang jemaat yang mengatakan hal itu, Tuhan tuh cukupin semuanya. Dan lain sebagainya. Itu artinya jelas sekali kita harus meningkatkan standar kita untuk memberi. Saudara, berkat yang kita sudah terima, saudara dan saya terima, ya. Ingat, berkat itu, berkat yang Tuhan beri harus dilihat sebagai sebuah landasan, dan landasan yang dasar untuk kita memberi, bukan untuk apa saudara? Mendapat pahala. Timbal balik pada akhirnya. Berkat Tuhan harus dilihat sebagai sebuah landasan untuk kita memberi, bukan untuk dapatin pahala. Apalagi ketika kita memberi buat Tuhan, ya iming-imingnya Tuhan tolong hapus dosa. Seperti itu ya saudara. Karena gue selama ini udah berdosa nih seminggu seperti itu. Kemana aja lu jadi orang Kristen selama ini? Nggak yakin kalau dosamu sudah dihapus oleh Tuhan di atas kayu salib. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, mau memberikan ya dengan komitmen ya kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita sarana kemampuan untuk kita memberi. Dan Tuhan tidak akan mungkin saudara memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk memberi tanpa Allah sendiri yang akan mencukupi. Saudara, saya percaya itu.
Ketika Tuhan kasih kesempatan untuk kita memberi, saya percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan itu. Hal inilah yang sebenarnya harus kita yakini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Sebab semakin sering kita memberi, saudara, semakin sering juga kesempatan yang Tuhan beri itu, yang Tuhan kasih, ya, dan Tuhan akan memberikan sarana, kemampuan untuk kita memberi. Semakin sering kita memberi, semakin sering juga kesempatan Tuhan memberikan sarana, kemampuan untuk kita memberi. Sekali lagi saudara, konteks dalam bagian ini, pemberian itu bukan bicara terkait nominal. Karena janda ini miskin, betul saudara ya? Janda ini miskin, janda ini menderita. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa pemberian itu bukan ditentukan oleh banyaknya atau sedikitnya nominal persembahan yang diberikan. Statusnya kaya atau miskin, bukan itu. Tetapi karena apa saudara? Karena Allah yang menyediakan kemampuan itu bagi saudara dan saya untuk memberi. Saya percaya Tuhan itu adalah pribadi tetap menjadi sang pemberi, saudara. Dan ia tidak akan pernah berhenti memberi bagi setiap kita. Saya sangat yakini itu. Ya, dan dia tetap menjadi sang pemberi dalam hidup setiap kita. Jika saudara dan saya bisa memberi, itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang kasih kemampuan buat saudara. Jika dapat memberi persembahan di tengah segala kekurangan kita, itu pun juga anugerah. Karena dia yang memberi kemampuan itu buat setiap kita. Sadar atau tidak sadar, jujur bilang, kita ini adalah orang-orang yang selfish. Yang lebih suka menahan ya, yang kita miliki untuk diri kita. Ketika itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, minta kepada Tuhan. Tuhan kasih aku, kasih sarana, kemampuan untuk aku bisa memberi. Kalau Tuhan dapati aku tuh selfish, ubahin Tuhan cepat-cepat. Jadiin aku seorang pribadi yang memberi. Karena saya percaya Tuhan berikan sarana kemampuan untuk aku bisa memberi. Soalnya ini poin pertama yang ingin kita renungkan bersama-sama ketika kita belajar memahami memberi itu apa. Ya, memberi harus didasari satu keyakinan bahwa Allah yang memanggil saudara dan saya untuk memberi adalah Allah yang akan memberikan kemampuan itu kepada saudara dan saya untuk memberi. Yang kedua, saudara, saya ingin ajak kita untuk merenungkan. Ketika kita belajar memahami memberi, memberi itu harus dipahami sebagai sebuah respon akan kasih karunia Allah. Amin, saudara. Kita baca bareng-bareng poin ini ya. 3, 2, 1. Waduh, sekali lagi saudara. 3, 2, 1. Yes, memberi harus dipahami sebagai sebuah respon terhadap kasih karunia Allah. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya tidak memahami konsep ini baik-baik, maka akan mempengaruhi bagaimana cara sikap kita, motivasi kita ketika kita memberi Tuhan. Kalau ini dipahami dengan baik, tidak usah dipaksa, pasti dia datang dengan kerelaan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ini, saya ingat dengan kisah dari Jemaat Makedonia. Saudara tahu ya, Jemaat Makedonia, kisahnya tentang apa tuh Makedonia? Hah? Jemaat Makedonia, ada yang tahu? Jemaat Makedonia kan ada orang yang miskin, kekurangan, menderita, benar ya saudara ya? Tetapi dia rindu membantu siapa? Jemaat yang juga berkekurangan, menderita di mana? Di Yerusalem, betul saudara ya? Tapi bagian ini yang disoroti oleh siapa? Paulus. Ternyata jemaat Makedonia itu memberi melampaui kemampuannya dia. Artinya apa? Dia tuh memberikan sampai mengorbankan kebutuhannya sendiri. Dia kasih. Untuk siapa? Untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Yang saat itu sedang menderita, saat itu mengalami kesusahan.
Dan Paulus mencatat jemaat di Makedonia meski mereka kekurangan, tetapi justru mereka memberi itu melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi tidak dengan paksa, tidak dengan sedih hati, tetapi mereka memberi dengan apa saudara? Sukacita. Saudara, saya percaya Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan yang namanya sukacita, bukan dengan sedih hati, bukan dengan tekanan dari orang-orang sekeliling, bukan juga tekanan dari gereja karena hari ini ibadah harus kasih persembahan. Tidak, saudara. Tetapi Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan ketulusan, dengan sukacita. Dalam konteks bacaan kita hari ini, kenapa janda itu memberikan satu-satunya harta milik dia? Dicatat dia kasih 2 peser. Peser itu adalah uang ya, mata uang yang begitu rendah pada waktu itu. Kenapa dia kasih itu, saudara? Ada yang tahu? Kenapa saudara dia kasih itu? Kenapa janda itu kasih 2 peser itu? 1 duit lah istilahnya seperti itu. Kenapa dia kasih? Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa saudara? Fania? Satu-satunya duit yang dia punya ya Fania ya? Oke, ada lagi saudara. Kenapa dia kasih satu-satunya harta miliknya dia? Apa yang di pikirannya si janda itu saudara? Saudara pernah sempat renungin enggak? Apa yang ada dalam pikirannya? Regi, kira-kira apa Reg? Oke, saya highlight. Dia bisa kasih itu karena kasih karunia Tuhan, ya. Oke, thank you jawabannya. Saudara, saya percaya kenapa janda itu memberikan satu-satu hartanya bagi Tuhan. Karena janda itu sadar, sekali lagi, Allah itu penting dari hidupnya, ya, di hidupnya dibanding dengan hartanya. Allah itu penting ya, di dalam kehidupannya dibanding satu-satunya harta miliknya itu. Saudara, saya yakin ketika si janda ini ingin memberi bagi Tuhan, mungkin ada waktu-waktu, ada masa-masa dia bergumul berat sama Tuhan. Pasti saudara. Bahkan sakit hatinya itu, rasa sakit itu pasti ada ketika dia memberi. Pasti. Saya teringat dengan kutipan lagi saudara dari Mother Teresa. Dia bilang kayak begini saudara. Ya ini terkenal banget ini kutipan ini. Give until it's hurt. Berikan sampai itu sakit. Berikan itu sampai, ya berikan sampai itu sakit. Barulah kita tahu apa artinya memberi dari kekurangan dan bukan memberi dari kelimpahan. Kalau memberi dari kelimpahan saudara, tidak ada rasa sakit saudara. Ya karena kita kelimpahan, benar nggak ya saudara ya? Tapi kalau saudara memberi dari kekurangan, rasa sakit itu pasti ada. Tapi aku harus beri ini. Wah itu bergumulnya kayak gimana tuh saudara? Sakitnya kayak gimana itu? Nah saudara, kalau kita berpikir lagi nih, tindakan si janda nih ekstrim banget seperti itu. Dia nggak mikir habis ini dia makan apa besoknya. Saya aminin yang Regi tadi bilang. Ya karena dia merasa bahwa kasih karunia Tuhan terus menuntun dia. Makanya dia mau memberi. Gak ada satu ketakutan lagi, gak ada satu kekhawatiran lagi. Karena apa? Tuhan itu menjadi bagian yang paling penting dari hidupnya. Dibanding apa? Dibanding satu-satunya harta yang dia miliki waktu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin banyak pertanyaan yang muncul tapi sulit sekali untuk kita menjawab. Saudara, kenapa dia kasih? Gak mikir buat besok dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi hal yang perlu kita ketahui adalah tindakan si janda ini bukan untuk memperoleh mukjizat atau kelimpahan materi setelah dia habis-habisan memberi bagi Tuhan. Ya saudara, bukan itu tujuan dia, motivasi ketika dia memberi bagi Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah janji saudara, ketika dia kasih habis-habisan buat Tuhan, ya, pada waktu itu kasih harta, Tuhan langsung kasih harta, Tuhan langsung kasih kelimpahan.
Dan tidak seperti itu. Dan memang tidak tercatat di dalam bagian ini. Ya. Tetapi di dalam kesederhanaan si janda ini berpikir, sebab ia pun sadar bahwa janda ini betul-betul menghidupi akan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Sebab ia pun sadar bahwa apa sih yang bisa aku genggam di dunia ini? Gak ada yang bisa aku genggam. Jika Allah sendiri yang melimpahkan kasihnya yang terbesar itu. Saudara, betul kasih Tuhan itu terbesar. Pada waktu itu memang Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Betul ya saudara ya? Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Tetapi keyakinan si janda ini akan kasih Allah yang terus menopang dia, ya, yang menuntun dia, itu betul-betul dia hidupi dalam sepanjang kehidupannya. Sekarang pertanyaan yang perlu kita renungin bersama, kalau janda itu hidup di masa prakematian dan kebangkitan Yesus, ya, dan dia memiliki spirit yang begitu luar biasa ketika dia memberi bagi Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita yang sudah merasakan karya keselamatan Allah melalui kematian anak yang tunggal, ya, kita rasakan kebangkitan yang memberikan pengharapan buat kita, bahkan kita juga mendapat jaminan yang pasti hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Lalu saudara, pertanyaannya gimana? Apakah spirit kita melebihi dari janda yang hidup di masa pra kematian dan kebangkitan Yesus? Saudara, dia hidup benar-benar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dia hanya percaya kasih Tuhan itu menuntun dia. Tapi kita harusnya lebih berbeda, saudara. Kita yang ngerasain akan kematian, kebangkitan Yesus. Harusnya spirit kita lebih dari si janda miskin itu. Saudara, beda sekali dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Motivasi ketika mereka memberi jelas sekali supaya apa? Kadangkala minta Tuhan balikin lagi. Minta Tuhan berkati lagi. Ketika memberi, kalau bisa Tuhan kasih lagi. Kalau bisa berlimpah-limpah sih Tuhan kasih, syukur banget seperti itu. Itu motivasi kita. Sebagai orang Kristen yang ada di dunia ini. Jujur bilang saudara, ada begitu banyak ya saat ini yang gereja yang saya kenal selalu menekankan akan teologi kemakmuran seperti itu saudara. Yang menjadi sebuah kegerakan. Untuk apa? Merangkul semua jemaatnya untuk memberi. Investasilah bagi Tuhan. Maka kesuksesan, kelimpahan, apalagi saudara, kesehatan, mukjizat itu akan terjadi hari ini. Haleluya. Amin saudara. Ayat yang sering kali digunakan apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus mengkritisi bagian ini. Karena realitanya nggak kayak begitu. Ketika kasih nggak langsung Tuhan kasih bikin kita jadi kaya. Kagak, saudara, nggak ada ceritanya yang seperti itu. Saudara, inilah kadangkala kita perlu betul-betul mengkritisi hal itu. Karena kenyataan hidup nggak menunjukkan seperti apa yang dikatakan. Tidak selalu orang yang memberi dengan segala kekurangan, ketulusan langsung dibalas dengan begitu kelimpahan. Tidak, ingat, janda ini memberikan segalanya, bahkan seluruh nafkahnya di dalam ayat 4b. Tetapi tidak ada catatan sekali lagi setelah dia memberi, dia jadi sukses, status miskinnya jadi orang kaya, dilepas status miskinnya, lalu dia jadi orang kaya. Tidak, gak ada catatan itu. Apakah Allah gak sanggup memberikan kelimpahan? Allah sanggup, tetapi Allah tidak mau melakukannya. Dan Allah tidak selalu memberikannya. Untuk itulah saudara, Tuhan Yesus memuji janda itu. Sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak dari semua orang pada waktu itu. Tetapi menarik sekali saudara kalau kita selidiki dan menemukan hal yang berbeda. Bagaimana para pemuka ahli Taurat di bait suci yang ada pada waktu itu saudara. Saya terselentik sekali ketika baca bagian ini. Gimana nih para ahli Taurat, para imam, para pemuka agama ketika melihat si janda itu. Nah saudara, mereka ternyata gagal untuk melihat apa? Orang yang sebegitu loyalnya kasih buat Tuhan, tapi mereka tidak perhatiin.
Kenapa? Lu karena persembahannya dikit tadi dikasihin, ngapain perhatiin orang yang persembahannya dikit? Itulah yang terjadi di bait suci pada waktu itu, saudara. Ahli Taurat, pemuka agama, para imam hanya memperhatikan orang-orang kaya yang memberikan persembahan yang besar seperti itu, saudara. Ya, menspesialkan, mengkhususkan orang-orang yang memberikan dengan persembahan yang apa? Yang besar. Makanya tidak heran, saudara, dari pelajaran kita pertama, ya 1 bulan ini, dari awal, dari pasal 19 dari Lukas, ya kita kemarin diingatkan di mana Tuhan Yesus tegur mereka, para imam yang ada di bait suci itu. Mereka memanfaatkan orang-orang ya yang ada di sekitar, yang lagi mau ibadah kepada Tuhan, dimanfaatkan semua tuh orang-orang seperti demi kepentingan diri sendiri. Tuhan tegur mereka. Kemudian masuk lagi Tuhan ingat di dalam pasal 20 tadi yang kita baca di dalam ayat yang 45 sampai 47, Tuhan ingetin lagi. Ya, lihat tuh para ahli Taurat, para pemuka agama, mereka apa? Ya, menarik hak-hak daripada janda. Sukanya kehormatan dan lain sebagainya. Nah, saudara, Tuhan peringatin dengan tegas. Tetapi sepertinya peringatan itu tidak pernah dihiraukan. Makanya tidak heran, saudara, kalau saudara baca ayat selanjutnya, pasal 21 ayat 5 sampai ayat 6, Tuhan Yesus ngomong apa? Bait Allah itu harus diruntuhkan. Serem ya, saudara. Kenapa Tuhan ngomong sekeras itu? Bait Allah itu harus diruntuhkan. Sebab apa? Mereka itu hanya mengagumi bangunan batu-batu yang indah. Jelas sekali ayat itu berbicara seperti itu. Mengagumi orang-orang yang agung di bait suci. Yang memberikan persembahan-persembahan yang besar seperti itu, saudara. Dan tidak hanya itu, saudara. Bahkan yang paling menyedihkan, mereka pun menipu tanah dari janda untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Dalam pasal 21 ayat 6 dia katakan apa? Apa yang kamu lihat di sana akan datang harinya, semuanya akan diruntuhkan. Saudara, Tuhan itu sudah menegur dengan keras mereka pada waktu itu. Mereka tidak sadar-sadar. Saudara, kita gereja perlu introspeksi diri. Hati-hati. Masa-masa prapaskah kita terus diingatkan dengan berbagai peristiwa sebelum Tuhan mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Kita introspeksi diri. Kalau memang kita sama seperti bagian yang setiap minggu kita bahas, dan ditemukan kita adalah orang-orang yang sama brutalnya dengan mereka, bertobat hari ini, kembali kepada Tuhan. Sehingga masa-masa prapaskah ini boleh kita maknai dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak pernah mencoreng lagi kasih karunia Tuhan, saudara. Nah, saudara, yang ini hal yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, saudara, banyak orang yang memberi di bait suci, tetapi yang menarik hati Tuhan Yesus, dia tidak sekali lagi memperhatikan kuantitas pemberian, tetapi kualitasnya. Yesus melihat si janda itu memberikan dari kekurangannya, saudara. Dan dari mana orang bisa memberi dari kekurangannya? Jika ia tidak memiliki keyakinan akan kasih karunia Allah yang memelihara dan menuntunnya. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita memberi, ingat, goalnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pikirin main-main. Jangan pikirin lagi macam-macam. Ketika memberi harus ada transaksi, entah dengan Tuhan, entah itu dengan sesama, saudara. Jangan. Ketika kita memberi, goalnya itu harus apa? Kemuliaan Tuhan. Karena panggilan kita adalah memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk memberi. Janda ini memberikan, sekali lagi, bukan endingnya akan mendapat berkat dari Tuhan. Melainkan janda ini memberi karena ada kerinduan. Dia rindu memuliakan Tuhan di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena janda ini sadar akan firman Tuhan. Ia sadar akan aturan peribadatan pada waktu itu. Ia sadar beribadah, membawa persembahan sesuai dengan berkat yang dia ada. Dia sadar akan hal itu semua. Dan ia lakukan hanya semata-mata untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita memberi bagi Tuhan, dimampukan untuk memberi, ingat, itu semata-mata karena Tuhan yang lebih dulu memberikannya bagi kita. Amin, saudara. Saudara, di masa-masa prapaskah,
mari kita kembali melihat akan perbuatan Allah yang memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberi melampaui apa yang kita tidak bisa bayangkan. Satu-satunya anak yang dia kasihi, saudara. Ada rasa sakit gak? Ada, saudara. Ada rasa pedih gak? Ada. Tetapi Allah harus memberikan itu. Bahkan satu-satu miliknya yang ia paling kasihi untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Karena ia mengasihi saudara dan saya. Lalu pertanyaan yang perlu kita renungkan, wujudmu apa? Kepada cinta dan kasih Tuhan. Hari ini jawab dalam hati saudara. Apa wujudnya? Renungkan saudara. Waktu hidup Tuhan Yesus di dunia ini tidak panjang. Berapa tahun sih? 33 tahun. Tidak panjang saudara, waktu dia hidup. Tetapi dia memberi hidupnya sebagai persembahan yang tidak bisa kita bayangkan dan sangat berharga. Rabu yang lalu saya menghampiri seorang bapak. Saya ngomong sama tuh bapak. Waktu hidup kita ini sudah nggak panjang. Berapa sih usia yang Tuhan kasih buat kita? Terus dia tanya balik, usiamu berapa? Jujur bilang, saya usianya 37. Kalau Bapak usianya berapa? 82. Kalau sehat terus bisa 87 sampai 90, itu anugerah. Pertanyaannya, apa yang diisi Pak? Usia 82 tahun sebagai wujud kasih Tuhan bagimu. Renungkan, sudahkah kita mempersembahkan hidup itu benar-benar mempermuliakan Tuhan? Pikirkan, responi akan kasih karunia Tuhan. Jangan ngisi hidup itu dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. 82 tahun sebentar lagi, kalau panjang 90, kalau 100 tahun anugerah Tuhan. Tapi kapan saudara? Sebentar lagi waktu itu. Lalu pikirkanlah dan renungkanlah apa yang kita isi selama ini. Kalau isi hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, balik. Berilah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kehidupan ini bukan berbicara soal berapa lamanya kita hidup. Kalau kita umur panjang itu kata orang tuh hoki, bagus seperti itu ya. Tetapi saudara, hidup itu bukan soal berapa lamanya ya kita hidup, tetapi berapa banyak kita menjadi orang-orang yang berespon terhadap kasih Tuhan dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi pemberi-pemberi yang pada akhirnya memperkenankan hati Tuhan. Amin. Mari tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar bagian firman Tuhan ini sekali lagi boleh mengingatkan kita dua hal penting ketika kita memahami tentang memberi. Dan biarlah kita tetap terus meresponi akan kasih Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari ambil waktu ini untuk engkau boleh tenang di hadapan Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Kita mau rindu memberikan seluruh hidup kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Yang siap memuji, pujian ini sebagai respon saudara. Pujikan ini dengan ketenangan hatimu. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Mari bangkit berdiri saudara. Kita mau katakan sekali lagi, Lord, I give.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kiranya kebenaran firman Tuhan dan pujian ini menjadi respon kami untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Terima kasih